terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang belasan tahun tadi? sudah selesai untuk berhubungan. Kemudian punya jabatan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya kami harapkan semoga para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah. Masih bersama guru kita Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafidhahullah Ta'ala, salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulah kita, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan Ustaz sudah hadir bersama kita di studio, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Bekhair Ustaz ya? Alhamdulillah. Bekhair. Bekhair. Jazakallah Ustaz sudah hadir bersama kami di studio. Amin. Jazakumullah khairan. Siap Ustaz ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk nantinya? Bismillah. Bismillah. Barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu khairan. Ya. Tentunya Ustaz dalam keadaan baik alhamdulillah, dan kita doakan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, para pemateri Dewan Fatwa atau para pemateri live interaktif Fatwa TV, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan umur yang berkah, kesehatan, agar senantiasa memberikan faedah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kami juga informasikan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Sahabat Tegal, ada Radio MD FM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Al Hikmah Banyuwangi, ada Radio Tuah FM Riau, Radio Mas FM Sragen. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasinya dalam menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan Anda juga pemirsa dimanapun berada juga bisa ikut andil dalam pahala tentunya menyebarluaskan live interaktif kita kepada kaum muslimin dengan men-share live interaktif kita melalui YouTube atau Facebook kami. Barakallahu fikum. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, berinteraksi secara langsung dengan Ustadz, bertanya melalui line interaktif kami di 08 21 7060 8708 21 706087 atau di 0331 544 6087. Kita serahkan kepada Ustaz untuk memberikan nasihat muka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio-radio sunnah dimanapun antum berada, semoga umur kita berbarakah, semoga selalu mendapat petunjuk, taufik dan hidayah dari Allah, sehingga tidak ada yang sia-sia dari umur kita, dan semoga hal terbaik dan kesempatan terbaik adalah justru di akhir-akhir kehidupan kita. Dan memang tidak terasa kita sudah akan meninggalkan tahun Hijriah yang lama 1445, dan ini mengingatkan bahwa umur kita berarti telah berkurang, dan memang ini menjadi pelajaran. Tetapi untuk siapa? Ini untuk orang yang mau mengambil pelajaran, untuk orang berakal dan untuk orang yang bertakwa. Bagi mereka usia walaupun hanya sebentar bermanfaat, karena usia dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk minta doa kepada Allah Azza wa Jal, akan berbuah pahala. Sementara jika kita sia-siakan, maka akan menjadi bumerang. Dan umur seorang ketika dipanjangkan Allah dalam ketaatan, ini menjadi satu yang spesial. Ketika Nabi SAW ditanya tentang siapa orang yang paling baik, beliau mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya, amalnya baik. Dan ketika seseorang bisa mengakhiri umurnya dengan kebaikan, maka semoga dia bisa menghapuskan semua amal-amal kekurangan di masa lampau. Dia bisa bertaubat
dan menjadi orang yang menggapai husnul khatimah. Dan kita tahu bahwa umur kita adalah modal sebaik-baik yang kita miliki. Maka sayang banget jika seandainya umur yang sedikit, kemampuan terbatas, apalagi ilmu kita tidak ada apa-apanya, kita hambur-hamburkan begitu saja. Kita beramal tapi tidak ada contohnya, apalagi kalau kita tidak mau beramal atau tidak mau belajar untuk dijadikan landasan amal. Maka semoga kesempatan yang singkat, kemudian umur yang memang Allah gariskan untuk kita, bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan nanti kita dikumpulkan bersama Nabi SAW di hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Demikianlah nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan kembali pemirsa, kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821706087 0821706087. Hidup indah dengan sunnah. Kita mulai dengan pertanyaan website, Ustadz. Ya, pertanyaan pertama dari Muhammad Fikri Haikal di Jawa Timur, di Jember ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, ibu anak sakit. Kami sudah berkonsultasi kepada dokter dan sudah mendapatkan obat dari dokter. Namun ketika saya meminta ibu untuk meminum obatnya, ibu enggan dan memilih untuk meminum obat herbal. Itu pun diminum juga jarang. Makan pun demikian, sangat sedikit dan jarang. Saya sedih melihat ibu demikian dan takut ibu saya semakin parah. Apakah saya tetap berlaku demikian dengan mengikuti kemauan ibu saya atau dengan sedikit memaksa demi kepentingan ibu saya, Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, yang pertama, kita tentu ingin melakukan hal terbaik. Bukan yang bisa diterima semuanya, tetapi yang terbaik. Dan yang terbaik kadang-kadang orang bilang tidak manis, bahkan pahit. Maka yang pahit itu perlu dikerjakan. Dan pertanyaan ini justru menjadi contoh itu. Ketika seorang yang ingin mengerjakan perintah Allah sekalipun tidak sesuai dengan keinginan hatinya, tetap harus dikerjakan. Demikian pula contohnya orang sakit, dia tidak suka makan obat. Akan tetapi karena memang ini sebab dan proses kesembuhan harus dijalani. Yang kedua, jika seandainya ada orang yang enggan untuk meminum obat, menjalani terapi dan semacamnya, itu bukan berarti dia tidak mau sembuh, akan tetapi memang berat menjalani proses itu. Dan orang yang paham tentu dia menghendaki kesudahan yang baik, bukan sekedar proses itu dijalankan atau tidak. Maka jika seandainya anak berupaya meyakinkan sang ibu agar bisa menerima obat itu, dan meskipun ibu tidak mau, ini tidak termasuk bentuk durhaka, bahkan ini termasuk bir. Ini termasuk salah satu langkah untuk berbakti kepada orang tua. Seperti orang tua tidak mau makan atau mungkin ketiduran, kasihan sekali jika dibangunkan tengah malam. Tidak, kita tahu bahwa jika terlambat makan akan berbahaya, maka bangunkan. Maka cara yang seperti ditanyakan tadi insya Allah tidak termasuk hal yang durhaka, akan tetapi justru ini salah satu bentuk bakti kepada orang tua. Maka tinggal bagaimana cara menyampaikan saja kepada orang tua. Kalau memang ada cara lain, misalkan tidak mau makan tapi dengan diinfus, meskipun harganya barangkali terpaut berbeda, maka ini cara yang bisa dijadikan alternatif. Ya, tidak makan tapi diinfus misalkan, maka ini tentu bermanfaat. Kalau seandainya susah untuk meminum obat, maka barangkali cara lain juga memasukkan obat itu dengan masukkan lewat infus dan semacamnya. Artinya tidak berbeda dengan ketika anak kecil sakit, lalu kita sayang kepada mereka, lalu kita katakan tidak harus minum. Nah, ini bentuk paksaan yang didasari oleh rasa sayang. Maka semoga yang seperti ini juga bisa dilakukan dengan cara yang barangkali lebih bijak. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Muhammad Fikri Haikal atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat sakit ibu yang bertanya. Barakallahu fiikum. Kembali kita ke penelpon berikutnya, ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Masih berkaitan dengan sakit ini, Ustaz, dari Peri Irawan, Banten, Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bapak saya usia 74 tahun, sakit stroke dan pakai kursi roda. Bicara tidak jelas. Pertanyaan pertama, saya wudukkan dengan wastelap masing-masing anggota wudhu sekali. Apakah sudah mencukupi, Ustaz? Yang kedua, jika sholat saya sholat dulu di masjid, kemudian pulang untuk mengimami bapak saya. Namun seiring waktu berjalan menjadi berat buat saya. Apakah bisa bapak saya sholat sendiri saja sesuai kemampuannya? Sedangkan di dalam sholat bapak saya ini pandangannya kemana-mana, kadang tertawa sendiri, tidak sempurna sholatnya, Ustaz. Baik, pertanyaan pertama, tapi sebelumnya kita doakan semoga antum mendapat pahala yang banyak ketika mau merawat orang tua yang sudah uzur atau sakit, dan ini menjadi salah satu usaha untuk membalas kebaikan orang tua pada saat mereka merawat. Kemudian kita doakan orang tua agar semoga umurnya juga barokah. Dan pada saat orang tua kadang-kadang pikun, pada saat sadar lalu dia beribadah, semoga menjadi amal ibadah tambahan yang akan memberatkan timbangan kebaikan mereka. Adapun pertanyaan pertama, apakah boleh menggunakan waslap untuk berwudu? Seandainya ada airnya tidak apa-apa. Kalau seandainya ada airnya yang bisa membasahi tangannya, membasahi anggota wudu lainnya, boleh. Kita tahu bahwa anggota badan ada yang dicuci, ada yang diusap. Yang diusap seperti kepala itu diusap saja memang. Akan tapi yang dicuci, kalau seandainya memang air yang diusapkan ini banyak sehingga memang ada airnya, kelihatan ada airnya begitu, maka tidak apa-apa. Waslapnya agak basah begitu, kemudian diusapkan dan kelihatan ada bekas airnya, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau waslapnya tidak terlalu basah sehingga diusapkan hanya dingin aja dan tidak kelihatan, wallahu alam, maka perlu ditambah airnya. Tapi kalau sudah ada airnya itu insya Allah tidak mengapa, sah-sah aja insya Allah, wallahu alam bisawab. Kemudian yang kedua, ketika antum mau menyadarkan orang tua untuk sholat, sebenarnya tidak ada berbeda. Antum tentu akan mendapatkan 2 pahala kalau sholat sendiri dengan orang tua, tapi sebelumnya sudah sholat bersama jamaah di masjid, dan itu kewajiban antum. Ya, kewajiban antum adalah sholat di masjid sebagai kaum laki-laki berjamaah. Adapun berjamaah dengan orang yang di rumah, entah anak, perempuan, istri atau orang tua yang sakit dan semacamnya, maka itu tidak diharuskan. Tapi kalau seandainya tadi disampaikan sholat di masjid, kemudian pulang sholat sunnah, nanti pahalanya 2. Pahala sunnah yang ada di rumah itu. Nah, tapi kalau seandainya tidak mengerjakan bagaimana? Tidak apa-apa juga. Orang tua sholat sendiri, kalaupun dia menjadi munfarid, sholat sendiri, noleh-noleh, bacaan tidak jelas, kadang tertawa sendiri, maka ini tidak berbeda dengan ketika dia sholat menjadi makmum. Justru ketika antum menjadi imam, antum tidak bisa berbuat banyak. Tapi ketika antum tidak menjadi imam, ketika orang tua misalkan matanya kemana-mana, antum bisa ingatkan. Lihatnya ke tempat sujud misalkan. Sambil duduk sekalipun, lihat ke tempat sujud. Maka bisa dimanfaatkan untuk mengingatkan. Kemudian ketika berbicara sendiri, bisa ditegur. Bisa ditegur, sholat itu nggak bilang-bilang, nggak ngomong-ngomong. Misalkan seperti itu. Tapi intinya, orang tua kalau sudah pikun, dia akan melakukan aktivitas itu, mau jadi makmum atau jadi imam, maka tidak mengapa, tidak masalah itu. Antum mau sholat bersama beliau atau mau sholat sendirian beliaunya, dan antum mengingatkan pada saat beliau sholat, itu tidak masalah, tidak berbeda. Kemudian orang yang sudah pikun, kalau betul-betul pikun, maka dia tidak lagi wajib untuk beribadah, karena hukum asalnya ibadah itu diberikan kepada orang yang baligh dan berakal. Kalau seandainya orang sudah kehilangan akalnya, maka tidak wajib lagi dia melakukan ibadah, entah sholat atau puasa Ramadan. Para ulama memberikan fatwa, orang yang sudah pikun, meskipun dia kuat fisiknya, tapi dia tidak wajib untuk berpuasa dan tidak perlu dibayarkan fidyah, karena dia hukum asalnya sudah tidak memiliki kewajiban dan tugas itu, karena dia sudah nggak bisa berakal lagi. Akan tetapi terkadang jika ada orang yang pikun, sadar. Nah, ketika sadar, diperintahkanlah untuk sholat, diingatkan. Ketika dia sholat kemudian pikun lagi, sudah semampunya. Dan itu namanya juga orang sudah mulai uzur.
Maka pada saat dia sholat, ya sholat semampunya saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik kepada Peri Irawan di Banten atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesabaran, hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar radio dimanapun Anda berada, untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 760087 0821 760087. Hidup indah dengan sunnah. Kembali kita ke pertanyaan Ustadz. Baik. Ada 2 pertanyaan nih Ustadz, tapi mirip-mirip Ustadz. Pertanyaan pertama dari Ima Karmila Karim di Boyolali. Izin bertanya Ustaz, seorang wanita safar dengan anak perempuan atau kakak dengan adik perempuan, bolehkah? Kemudian pertanyaan keduanya ini Reniati di Jawa Barat, Kota Bandung. Saya ingin tahu dalil tentang perempuan yang harus didampingi oleh mahramnya ketika bersafar Ustaz. Baik. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirati yawmin aw masirata yawmin wa lailatin illa ma'a dhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk safar, melakukan perjalanan jauh yang bisa diukur untuk menghabiskan semalam dan sehari semalam, kecuali dia harus ditemani dengan seorang mahram. Dan ukuran sehari semalam ini di zaman dulu ketika perjalanan itu menggunakan unta. Perjalanan unta sehari semalam setidaknya dikira-kira sekitar 80 kilo. Sehingga kalau ada seorang wanita yang melakukan perjalanan dengan jarak itu, dia harus ditemani dengan seorang mahram. Siapa mahram itu? Mahram adalah laki-laki yang tidak boleh nikah dengan dia. Itu namanya mahram. Seperti seorang wanita memiliki ayah kandung, kakak kandung, paman, anak kandung, atau semua laki-laki yang tidak boleh menikah dengan dia, ya termasuk kakek. Nah, anak kandung bisa dijadikan mahram ketika dia sudah baligh. Seorang wanita bersama dengan anak kandungnya yang sudah baligh, dia bisa dijadikan sebagai mahram. Demikian adik juga. Adik juga menjadi mahram ketika adik itu sudah baligh. Kalau belum baligh maka tidak bisa menjadi mahram, karena para ulama menyebutkan mahram itu tujuannya untuk menjaga, membantu. Kemudian orang tidak bakal berani macam-macam dengan seorang wanita yang ditemani mahramnya, minimal mereka malu untuk melakukan itu. Sementara anak kecil tidak bisa melakukan apa-apa. Intinya itu yang melandasi keharaman. Kemudian mahram yang tadi kita sebutkan, kalau seandainya kakak dengan adiknya atau seorang ibu dengan anaknya, kalau sudah baligh tidak apa-apa. Tapi kalau belum, maka tidak bisa menjadi mahram sebagaimana dijelaskan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau untuk bersama anak perempuan, adik perempuan nggak bisa Ustaz ya? Ya, tidak bisa, otomatis itu bukan mahram namanya. Iya. Ya. Barakallahu fiikum, jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fiik kepada 2 penanya ini ya berkaitan dengan safar. Dan kembali kami mengajak para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar radio dimanapun Anda berada, untuk kami mengajak untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 760087 0821 760087 atau di 0331 544 6087. Kembali kita ke pertanyaan malu bisa Ustaz. Dari Abu Ibrahim di Jawa Barat, Kota Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah boleh ketika kita berwudu untuk jumlah pengulangan basuhan hanya 2 kali untuk bagian yang harusnya 3 kali dibasuh Ustaz? Baik. Jawabannya boleh aja. Karena membasuh 3 kali ketika wudu tidak wajib, akan tapi sunnah. Yang wajib sekali. Perintah dalam Al-Quran diperintahkan untuk mencuci dan membasuh itu cuma sekali. Adapun lebih dari itu sunnah.
dan semua juga pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan tawaddaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marrah dalam Sahih Bukhari. Ibnu Abbas cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dengan sekali basuhan untuk semua anggota wudunya. Dalam riwayat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu juga dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dua kali. Jadi kepalanya kalau kepalanya sekali, akan tapi tangannya 2 kali, kemudian mukanya 2 kali dan seterusnya. Dan ini sunnah juga bisa dikerjakan. Kemudian yang paling sempurna adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh semua anggota badannya atau semua anggota wudunya 3 kali. Dan itu posisi yang paling ideal, yang paling afdal karena sempat dilakukan witir dan 3 kali. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, asbagh ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Kata Az-Zuhri rahimahullah, dulu guru-guru kami mengatakan tata cara wudu yang paling sempurna adalah mempraktekkan hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW wudu dengan membasuh 3 kali. Tapi kalau seandainya kurang dari itu juga sunnah seperti tadi kita sebutkan dari hadis Abdullah bin Zaid 2 kali dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sekali. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Abu Ibrahim di Bekasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, Abu Ibrahim, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali di sisa waktu yang ada, kami mengajak para pemirsa barangkali ada permasalahan yang perlu ditanyakan kepada Ustadz untuk menghubungi Ustadz secara langsung melalui line interaktif kami di 0821 706087. Ya, 0821 706087. Hidup indah dengan sunnah. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Baik. Dari Bagus di Jawa Tengah, Kabupaten Demak. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kencing dan tahi kotoran tikus termasuk najis karena hewan tersebut berkeliaran di sekitar kita dan susah dihindari? Saya memiliki toko, setiap hari selalu ada barang dagangan saya yang terkena kotoran tikus. Setiap saya bersihkan atau saya cuci, besoknya ada lagi yang terkena kotoran. Lama-lama saya lelah karena setiap hari harus membersihkan kotoran tersebut. Kemudian saya juga jadi was-was setiap menyentuh dagangan, jangan-jangan ada najisnya, Ustaz. Bagaimana? Baik. Yang pertama, kita katakan bahwa para ulama menyebutkan kotoran baik itu kencing maupun kotoran yang lebih berat dari itu, misalkan kotoran buang hajatnya, ketika keluar dari hewan yang dagingnya boleh dimakan atau halal seperti kambing, kerbau, sapi dan semacamnya, maka hukum kotorannya adalah tidak najis. Dan sebagian dari kencing binatang itu seperti kencing unta boleh diminum, dijadikan sebagai obat seperti dalam hadis yang sahih. Artinya memang tidak najis. Ini berbeda dengan masalah kotor, bau dan semacamnya. Akan tetapi najis atau tidak, maka itu tidak najis. Adapun hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, maka kotorannya najis. Hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya seperti disebutkan oleh para ulama adalah hewan yang diperintahkan untuk dibunuh atau hewan yang justru tidak boleh dibunuh. Hewan yang disuruh untuk dibunuh seperti ular, kemudian anjing hitam, kemudian kalajengking, kemudian yang disuruh dibunuh lagi cicak, ya. Dan yang tidak boleh dibunuh seperti semut, lebah, burung hudhud, surat dan semacamnya, ini tidak boleh dibunuh. Berarti seperti katak juga, ini dagingnya tidak boleh dimakan dan kotorannya najis kata para ulama. Termasuk yang tidak boleh dimakan seperti kucing. Kucing tidak boleh dimakan karena dia memiliki kuku, taring dan semacamnya sehingga tidak boleh dimakan, otomatis kotorannya juga najis. Termasuk tikus karena diperintahkan untuk dibunuh. Ya. Nabi SAW memberikan sebutan fuwaisiqat. Fuwaisiqat itu hewan yang fasik.
Diperintahkan untuk dibunuh. Bahkan sekalipun orang tidak boleh berburu ketika dia berihram, dia boleh untuk membunuh tikus meskipun dia dalam kondisi ihram dan di tanah haram sekalipun, karena mengganggu sekali, otomatis kotorannya menjadi najis. Ya. Akan tetapi yang kedua, kalau seandainya memang itu susah dihindari karena saking banyaknya, maka wallahu alam, para ulama menganggap bahwa sesuatu yang tidak bisa dihindari maka toleransi, tidak wajib untuk dibersihkan, karena setiap ada banyak susah untuk dibersihkan, otomatis akan memberatkan jika seandainya sedikit-sedikit kita harus membersihkan. Baik, kemudian termasuk di antara yang dicontohkan oleh para ulama seperti kotoran cicak. Kan cicak banyak sekali, sehingga kotorannya di mana-mana, kita tahu atau tidak tahu. Kalau kita bisa bersihkan, bersihkan. Tapi kalau tidak bisa dibersihkan karena memang susah, maka ini dilakukan semampunya saja. Yang ketiga, masalah was-was. Was-was tidak perlu, ya. Was-was memang penyakit tersendiri dan masing-masing memiliki kesempatan dan peluang untuk terjangkit penyakit itu. Syekh Sulaiman Ruhaili berkali-kali saya nukil dari perkataan beliau bahwa orang memiliki pilihan apakah dia akan melawan atau dia akan terima saja dan pasrah menjadi korbannya penyakit was-was. Maka harus dilawan. Ini jangan-jangan enggak, hukum asalnya enggak ada. Orang yang wudu belum wudu kayaknya, atau tadi batal kayaknya, enggak, harus dilawan. Saya tadi sudah wudu dan tidak batal. Ya, tidak batal. Saya yakin tidak batal. Kecuali kalau memang sudah pasti, oh ternyata saya tadi kentut, atau misalkan ada yang ngomong, oh tadi bau atau dan semacamnya, maka ini urusan lain. Tetapi was-was selama masih keraguan-raguan, kerjakan yang yakin, seperti itu. Kemudian yang terakhir, tadi yang disampaikan bahwa barang-barang itu kalau seandainya ada kotorannya, kalau memang kita masih dalam tahap was-was, biarkan. Tapi kalau memang jelas ada kotorannya dan memang susah kita untuk membersihkan, ya sudah, mau gimana lagi. Hanya jika seandainya barang jualan itu makanan, maka bisa berbahaya kalau tidak dibersihkan. Khawatirnya beracun. Kalau barangnya tidak berkaitan dengan yang perlu dikonsumsi, itu pun kalau seandainya bisa merusak produksi atau membuat dia tidak menarik, maka otomatis kita juga yang rugi. Nah, setidaknya dibersihkan sebelum diberikan orang lain atau tersentuh khalayak yang lebih banyak, seperti itu. Tapi wallahu alam, itu tadi yang kita sampaikan. Kalau memang beratkan, maka tidak mengapa untuk tidak dibersihkan. Wallahu alam bissawab. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan wa kepada Bapak Bagus di Demak atas pertanyaannya. Kita beralih ke penelpon pertama, Ustaz. Ada Umu Saad di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Saad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan. Ya. Baik, pertanyaan saya, Ustaz. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu waktu mustajab berdoa itu antara azan dan iqamah. Ya. Nah, kita yang wanita yang sholat di rumah, apakah juga itu termasuk, Ustadz, apabila kita sudah mendengar azan di masjid, lantas kita mau berdoa di waktu tersebut? Ya. Itu saja pertanyaannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wallahu alam, memang antara azan dan qamat ini umum, bisa untuk orang yang datang ke masjid atau untuk orang yang di rumah. Akan tetapi wallahu alam, yang dimaksudkan adalah orang yang menunggu salat, sebagaimana disebutkan wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara as-salah. Seorang yang datang ke masjid dan dia masih belum melaksanakan salat, dia akan selalu dinilai dalam keadaan salat sampai dia salat. Dan ini untuk orang yang datang ke masjid. Sedangkan orang yang di rumah, mereka tidak wajib untuk menunggu iqamah. Mereka ketika azan langsung mau salat pun tidak masalah, langsung. Karena memang azan itu berkaitan dengan orang-orang yang wajib untuk menghadiri panggilan itu. Jadi wallahu alam, kalau seandainya ada orang mau berdoa, berdoa saja. Ya, berdoa saja, semoga Allah Azza wa Jalla menuliskan itu. Akan tetapi wallahu alam, yang memang nampak dari hadis itu adalah untuk orang yang menghadiri panggilan azan dan iqamahnya. Adapun orang yang mendengar di
rumah tidak berkaitan dengan itu. Wallahu alam. Lalu kalau seandainya kita mengatakan iya itu juga berlaku untuk di rumah. Lalu azan yang mana kalau seandainya satu kampung ada 5 masjid dan masing-masing azannya berbeda? Ini azan kemudian iqamah. Oh enggak, yang sana belum belum iqamah, atau mungkin azan dan iqamahnya sana juga berlainan. Sehingga ketika sana azan kemudian iqamah, tahu-tahu masjid yang lain azan lagi kemudian iqamah lagi, berarti waktunya juga bisa terulang-ulang. Wallahu alam, seperti yang tadi kita sebutkan. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ummu Saat di Makassar atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kita beralih ke penelpon yang kedua, Ustaz. Ada Bu Yuni di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ke Ustadz? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan mengenai hadis, tapi akhir-akhir ini saya ada mendengar bahwa hadis mengenai puasa Kamis itu dhaif gitu. Jadi kan kita selama ini puasa Senin Kamis gitu. Kalau Senin katanya itu sahih. Cuman kan di Al-Albani disahihkan Senin Kamis. Sekarang sebagai orang awam seperti saya ini, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus stop Kamis nggak puasa, cuman kalau ingin aja baru puasa, atau kalau saya rutinkan Senin Kamis itu, apakah itu tidak menyebabkan saya melakukan bid'ah di hari Kamis? Mohon penjelasan Ustadz, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Saya tidak ingat siapa yang meriwayatkan, akan tapi saya semi-yakin bahwa hadis itu sahih. Bahkan saya jadi ragu siapa yang menyatakan bahwa hadis itu tidak sahih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla mengangkat catatan amal seseorang pada hari Kamis. Kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW dengan banyak riwayat mengatakan, wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin ketika amalku dilaporkan, aku dalam keadaan berpuasa. Maka hadisnya sahih dan ana sarankan untuk tetap berpuasa. Insyaallah itu sesuai dengan fatwa para ulama yang banyak dari dulu sampai sekarang. Barakallahu fiikum. Sahih Ustaz, insyaallah Ustaz. Ya, sahih insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Bu Yuni di Pekanbaru atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Yanti. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz. Ya. Apakah doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira bisa diperuntukkan untuk kedua orang tua sekaligus meskipun berbeda alamnya Ustadz? Yang satu sudah meninggal dan yang satunya lagi qadarullah sudah, yang satunya masih hidup dan yang satunya lagi qadarullah sudah meninggal. Atau adakah doa untuk masing-masingnya Ustadz? Iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu memang dikhususkan diperuntukkan untuk keduanya. Rabbighfirli wali walidayya, kedua orang tua saya. Bukan Rabbighfirli wali ihda walidayya. Ya, ampuni ya Allah aku dan salah satu dari kedua orang tua aku. Tidak, itu untuk dua-duanya. Ya, sehingga tidak dibedakan. Dan memang doa itu mau untuk orang yang sudah meninggal atau yang belum meninggal bisa kena semuanya. Ya, doa itu memang tidak dibedakan. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu memang dibedakan. Ya. Jadi seorang ketika mendoakan, entah dia mendoakan untuk orang tua atau untuk orang lain bahkan saudaranya, maka dia bisa aja doakan kapan saja tanpa harus khususkan saudara saya yang itu kalau dia masih hidup. Ya Allah ampuni dia kalau seandainya dia sudah mati. Tidak ada doa yang memang justru dibatasi dengan itu. Kecuali seandainya ada orang mendoakan orang kafir. Ya, mendoakan orang yang kafir dan mati kafir, itu yang baru tidak boleh.
Kalau dia masih hidup didoakan agar mendapat hidayah. Tapi kalau sudah mati tidak boleh didoakan agar diampuni, tidak. Ya, ini yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, tidak boleh seorang, maka Nabi sallallahu alaihi istaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh seorang nabi dan juga seorang orang beriman mendoakan orang kafir kalau sudah jelas untuk mereka akan menjadi penghuni neraka jahim. Maksudnya sudah meninggal dalam keadaan tidak muslim. Seperti itu tidak boleh didoakan. Tidak boleh didoakan agar diampuni, agar tidak boleh. Adapun sisanya maka boleh. Ya. Diminta untuk diberikan hidayah, menerima Islam dan seterusnya. Adapun orang beriman tidak apa-apa. Ya, doakan semuanya secara mutlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika beliau berkorban, beliau juga tidak membedakan antara keluarganya dengan yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Apalagi doa. Ya, maka tidak masalah mendoakan keduanya dengan doa yang sama, yang satu masih hidup, yang satu sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khairan barakallahu fik kepada Ibu Yanti di Sumatera Barat atas pertanyaannya. Kembali kita ke penelpon yang sudah bergabung. Ya, ada Pak Sultan di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini masalah ini masalah bertakziah. Apakah kita Gimana Pak? Masalah apa? Pak Sultan? Takziah setelah ada keluarga yang sudah meninggal. Takziah, ya. Ya, silakan. Ini kan ada sebagian ulama yang mengatakan itu bertakziah itu tidak boleh dilaksanakan setelah ada keluarga yang meninggal. Apakah memang pernah dilakukan Rasulullah atau bagaimana kalau kita yang ikut juga ikut dalam kajian tersebut? Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, sebentar. Jelas Ustaz. Maksudnya yang ditanyakan hukum takziahnya. Hukum takziah itu bolehkah diperbolehkan ikut takziah setelah ada keluarga yang sudah meninggal? Iya, baik. Iya. Cukup Pak Sultan. Ya. Baik, takziah artinya adalah seorang mendoakan orang yang sudah meninggal, kemudian datang ke keluarga si mayit. Kemudian mendoakan dengan doa-doa yang ma'thur seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sungguhnya kita milik Allah dan milik Allah yang diambil, yang diberikan, dan semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu sabar dan mengharap pahala dari Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang juga ke sebagian sahabatnya yang keluarganya meninggal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan para sahabatnya untuk menyolatkan. Nah, ini menunjukkan bahwa takziah itu sunnah, ya. Bahkan mengikuti jenazah sampai ke kuburan ini juga sunnah lain lagi. Ya, sehingga tidak apa-apa seorang datang bertakziah. Kemudian para ulama juga mengatakan boleh seorang ketika sudah dikuburkan jenazahnya lalu dia datang ke rumah orang yang meninggal tadi untuk menghibur, maka tidak mengapa. Tidak mengapa seperti itu. Bahkan Nabi SAW perintahkan untuk membantu mereka membuat makanan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum. Buatkan makan keluarga Ja'far karena mereka sedang diranda kesibukan luar biasa. Sibuk perasaannya, sibuk juga untuk urusan keluarganya dan seterusnya. Sehingga boleh seorang datang untuk membantu, bukan untuk merepotkan. Datang ke sana untuk makan-makan, datang ke sana untuk semakin membuat keluarga si mayit capek lagi, tambah kepikiran, tambah segala macam. Nah, sehingga kita datang untuk meringankan beban mereka. Kemudian sebagian ulama mengatakan datang takziah itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Khawatirnya ketika datang lebih dari 3 hari justru akan mengingatkan mereka dalam kesedihan. Orang sudah ditimpa musibah sedih, lewat berapa hari sudah lupa. Datang orang lagi untuk nangis bersama, atau datang untuk mengingatkan, oh ini fulan dulu baik sekali apa gini, akhirnya nangis lagi, sedih lagi. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Kecuali untuk orang yang memang dia tidak sempat untuk hadir ketika
prosesi pemakaman, kemudian setelah dikuburkan, kemudian belum sempat untuk mengunjungi keluarga si mayit, maka dia baru datang misalkan dari luar kota atau mungkin karena sibuk sekali meskipun dalam kota yang sama, baru datang sempatnya setelah 1 pekan, maka tidak mengapa juga, tidak mengapa. Yang penting seorang ketika hadir dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang seperti nangis bersama, menampar-nampar, robek baju sampai bentur-benturkan kepala ke dinding atau yang semacamnya. Ini tidak boleh. Ya, itu namanya ratapan, dan ratapan itu akan hukum pelakunya pada hari kiamat. Dan bahkan itu disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah sebagai rangkaian dosa-dosa besar dalam kitab beliau Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Pak Sultan di Sulawesi Selatan atas pertanyaannya. Ya, kembali kita ke penelpon berikutnya, Ustaz. Ada hamba Allah di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Ibu. Ustadz mau bertanya, Ya. kan sekarang mau datang bulan Muharram. Ya. Di daerah saya nanti harus merayakan Hari Islam katanya. Ya. Dipinta uang sekakak 5.000 untuk mengadakan tabligh akbar, mengundang Ustadz. Tapi katanya mau merayakan Hari Islam. Ya. Bulan Muharram, Ya. itu ada tuntunannya dari Rasulullah dan itu termasuk syar'i, perbuatan seperti gitu. Ya. Terus di dalamnya memang mengadakan kajian-kajian, Ya. tapi dicampuri dengan tawasulan kepada orang soleh yang sudah meninggal. Ya. Seperti kepada Nabi Muhammad gitu, kepada wali, kepada nabi, Ya. kepada rasul. Ya. Itu bagaimana Ustadz, coba terangkan. Ya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, kita sepakat bahwa hari-hari ini bermanfaat sekali. Kita tadi sebutkan di awal bahwa 1 detik untuk seorang muslim bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk berdoa, berzikir, baca Al-Quran, minta kepada Allah dan semacamnya. Sehingga kita tidak ingin agar waktu-waktu kita terbuang sia-sia. Yang kedua, momen untuk pergantian tahun ini bukan momen istimewa. Dan kalau kita pelajari sejarah, Nabi SAW melewati 10 kali tahun baru. Ya. Karena Nabi SAW meninggal pada tahun ke-11, berarti ya 11 tahun. Ya, karena beliau meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11. Berarti Nabi SAW sejak terhitung dari awal hijrah beliau ke kota Madinah ada 10 tahun atau 11 tahun hijriah. Tapi ternyata beliau orang yang paling paham dalam beribadah, tidak pernah merayakan kehadiran tahun baru. Sebagaimana beliau juga tidak menganjurkan untuk berintrospeksi akhir tahun. Kalau ada orang yang mengingatkan saja bahwa kita sudah berganti tahun dan kita berkurang umur kita, ayo kita semangat untuk beribadah, tidak mengapa. Tetapi kalau diyakini bahwa itu ada ibadah khusus, maka ini yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Maka kita sampaikan untuk orang yang ingin memanfaatkan kesempatan beribadah, silahkan tambah semangat untuk sholat fardu. Kita yakin kalau seandainya tahun kemarin kita berusia 39, berarti sekarang sudah 40 tahun. Waktunya kita untuk berbenah dan bersemangat kembali. Baca Al-Quran, kalau tahun kemarin kita baca 1 juz, sekarang tambah lagi. Usahakan untuk 2 juz misalkan. Ini dalam 1 tahun, bahkan sebenarnya 1 bulan. Malu kita kalau hanya bisa 2 juz dalam 1 tahun begitu. Maka kita tambahkan semangat kita untuk beribadah seperti itu. Tidak perlu nunggu-nunggu momen baru kita mau beribadah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Ibu hamba Allah di Tasikmalaya atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kita kembali sapa penelpon yang sudah bergabung.
Ada Pak Umar di Klungkung, Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sebuah hadis ini Ustadz, kedudukannya sahih apa bisa dipakai benda ini? Iya. Bunyinya begini. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yazal yajharu fi surataini bismillahirrahmanirrahim hatta kubidah. Hadis riwayat Daruqutni di juz pertama halaman 304. Apa nomor hadisnya ini Ustaz? Saya tidak paham. Ya, cukup Pak. Ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hadis ini kedudukannya ana tidak tahu pasti. Ya, perlu dipelajari lagi. Apakah hadis yang diriwayatkan Ad-Daruqutni yang tadi seperti disebutkan itu benar-benar dari Daruqutni, kemudian apakah sahih atau tidak? Wallahu alam. Ana belum membaca atau meneliti atau melihat pembahasan para ulama dalam hukum hadis ini. Kemudian yang kedua, hukum membaca basmalah dengan suara keras dalam salat. Ini disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan sallaitu lakum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah salat untuk kalian dengan salat yang pernah aku lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam riwayat itu disebutkan Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Artinya membaca dengan suara keras basmalahnya, sehingga para ulama tidak mempermasalahkan mengeraskan suara basmalah itu, meskipun sebagian ulama menyatakan riwayat Muslim itu perlu dikoreksi ulang apakah memang betul ada tambahan basmalahnya atau tidak, karena riwayat ini juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan tidak masalah, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah seorang ulama ahli hadis, akan tetapi perlu sebagian ulama menilai ini yang menegaskan adalah Ibnu Abdul Hadi dalam kitab Al-Muharrar. Beliau mengatakan waqad u'illa dzikrul basmalah. Riwayat Abu Hurairah tadi yang ada tambahan bismillahnya itu perlu dikoreksi karena ada illah. Disebut oleh sebagian ulama ada penyakitnya dalam hadis itu, begitu. Tapi para ulama menyatakan tidak masalah mengeraskan suara dalam salat, sebagaimana dalam beberapa riwayat seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lain-lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak membaca basmalah pada sahihain, dan tidak disebutkan Nabi SAW tidak membaca basmalah, akan tetapi Anas bin Malik mengatakan sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman fakanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar ketika beliau menjadi khalifah, di belakang Umar ketika beliau menjadi khalifah, di belakang Uthman ketika beliau menjadi khalifah, maka mereka memulai bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan ada tambahannya, la yadhkurun bismillahirrahmanirrahim fi awal qiraatin wala fi akhiriha. Mereka tidak menyebutkan, tidak membaca bismillah di awal maupun di akhir. Tapi dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dikatakan la yajharun, tidak mengeraskan. Dalam beberapa riwayat dikatakan yusirrun, melirihkan. Sehingga membaca basmalah tetap dibaca, kemudian kadang tidak dikeraskan, kadang dikeraskan seperti dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka tidak ada masalah seperti itu. Adapun tadi yang ditanyakan memang dalam riwayat Ad-Daruqutni perlu dikoreksi atau diteliti dulu. Wallahu alam. Ya, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Bapak Umar di Bali atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Kita kembali menyapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Pak Saleh Haji di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan Pak. Ada hadis ya Ustadz, yang menyatakan bahwa sholat qobliyah duhur 4 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah
dengan 1 kali salam. Iya. Ya. Nah, pertanyaannya hadis itu apakah sahih atau tidak? Iya. Kalaupun sahih, pelaksanaannya seperti apa Ustadz? 1 kali salam itu dengan 2 tahiyat atau dengan 1 tahiyat aja? Iya. Nah, bagaimana dengan sholat sunnah 4 rakaat yang lainnya juga? Iya. Ba'diyah, duhur. Iya. Atau di sholat qobliyah asar begitu Ustadz? Iya. Ya. Cukup Pak. Pertanyaan yang kedua Ustadz, tentang sholat Mohon maaf, witir, Pak. sholat Pak, witir mohon di malam maaf. hari. Satu aja ini, waktunya terbatas Pak ya. Mungkin di lain 1 kesempatan aja. ya. Ya baik, syukron. Iya. Ya baik, syukron. Wa Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang menjelaskan tentang 4 rakaat sebelum zuhur atau hadis yang berkaitan juga dengan 4 rakaat setelahnya, ini tidak disebutkan apakah itu sekali salam atau 2 kali salam. Ya, hadis dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat sunnah 10 rakaat. 10 rakaat dalam 1 hari. 1 hari 1 malam. Nah, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku hafal 2 rakaat 10 rakaat yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat sunnah beliau, sunnah rawatib. Dalam riwayat Ummu Habibah radhiyallahu anha dikatakan, man shalla fil yaumi wal laila 12 raka'atan nafilatan min ghairi fariidah banallahu lahu baitan fil jannah, atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang bisa salat 12 rakaat dalam sehari semalam, salat sunnah bukan fardu, maka dia akan mendapatkan bangunan rumah di surga. Tidak disebutkan apakah itu 4 rakaat sekali salam atau 2 kali salam. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahullahu alaihi an-nar. Barang siapa yang bisa memelihara salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan salat sunnah 4 rakaat setelah zuhur, maka dia akan diharamkan api neraka. Nah, sehingga memang sebagian ulama seperti Hanafiyah misalkan, mereka mengatakan boleh memang salat 4 rakaat sunnah. Ya, mereka mengatakan 4 rakaat salat sunnah seperti tarawih. Tarawih 4 ya sudah, mereka boleh 4 rakaat gitu. Nah, maka mereka mengatakan ini dalil yang menunjukkan bahwa salat itu dilakukan 4 rakaat. Tetapi jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan salat itu dilakukan 2 rakaat alias 2 kali salam, dan itu yang wallahu alam yang kuat. Sebenarnya disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, ada tambahannya salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam dan salat siang 2 rakaat. Seperti itu. Sehingga kalaupun saat ini disebutkan 4 rakaat, yang dimaksudkan adalah 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti itu. Dan 4 rakaat hanya disebutkan jumlah keseluruhannya, bukan berarti langsung 4 rakaat sekali salam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya, kita ke penelpon terakhir ini Ustaz. Ada hamba Allah di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jika kita salat Jumat di masjid mengadakan kota impak, jika kita tidak dengarkan, takutnya nanti ditegur jamaah lain Ustaz. Bagaimana itu salat Jumat kita Ustaz? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana? Belum kedengaran? Salat Jumat di masjid yang mengadakan kota infak, kalau tidak kita edarkan, tidak edarkan nanti takutnya ditegur jamaah itu Ustaz. Iya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mengedarkan kotak infak ketika khutbah sedang berlangsung, ini perlu dirubah caranya, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang bermain-main dengan kerikil di depannya ketika khatib sedang berkhutbah, maka pahala Jumatnya sia-sia. Bahkan para ulama mengatakan seandainya ada orang bersin di sebelah, lalu dia mengatakan alhamdulillah secara refleks, maka kita di sebelahnya tidak boleh mengatakan yarhamukallah.
sementara kita sedang mendengarkan khutbah. Kemudian ada orang lewat, Assalamualaikum. Kita sedang mendengarkan khutbah, kita gak boleh jawab. Karena kita betul-betul sedang fokus untuk melaksanakan ritual ibadah Jumat. Maka memindah-mindah kotak infak itu barangkali didasari oleh orang-orang yang mungkin belum paham tentang hadis tadi. Maka untuk orang yang sudah tahu, dia bisa mencari tempat yang jauh dari kotak infaknya itu, ya. Atau yang lebih bagus lagi, kotak infak itu diletakkan di pintu. Diletakkan di pintu sehingga orang yang mau memasukkan, dia bisa sesuai keinginannya tanpa dilihatin orang dan seterusnya. Justru kalau kotak infak itu ditaruh di depannya, bukan hanya sekedar menyibukkan orang dari dengar khutbah, akan tapi membuat orang sungkan. Dia kalau seandainya tidak kasih, dia malu. Atau seandainya dia ngasih juga dia harus tutup-tutup. Takut kelihatan banyak, alhamdulillah, atau takut kelihatan sedikit, dan na'udzubillah. Bukan itu, tapi maksudnya cara seperti ini sebenarnya tidak pantas dan nggak boleh ada orang sengaja itu biar orang sungkan kalau tidak kasih misalkan, atau biar orang sungkan kalau kasih sedikit. Nggak boleh kayak gitu. Nabi SAW menyatakan la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan dia kalau mau kasih. Seperti itu. Jadi intinya yang lebih penting adalah barangkali takmirnya diingatkan agar metode penggunaan pemanfaatan kotak infak tidak mengganggu prosesi khutbah Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir kita di pertemuan kali ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas waktu dan ilmunya, Ustaz. Semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa. Biidznillah, barakallahu fiikum, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Karena keterbatasan waktu yang ada, berakhir sudah perjumpaan kita di live interaktif kali ini. Kami mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami sapa, atau kepada para penanya melalui website yang tidak sempat kami bacakan pertanyaannya. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab di website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Ya, dan kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pemirsa Fatwa TV, pendengar radio dimanapun berada, untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya, semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berumur, kemudian bersama dengan suami